Di dalam harta orang-orang kaya itu ada hak kewajiban. Iaitu kewajiban apa? Lisail, kepada yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Nah, jadi ini peringatan bagi orang kaya yang tidak mau memberi zakat apa? Itu zakat itu salah satu tujuannya menolong orang miskin. Dan di dalam harta kita itu ada jatah mereka. Makanya kita ini hidup sebahagian dikayakan, sebahagian dimiskinkan. Perlu faham-faham yang kaya-kaya ni, yang PNS, yang kerja di PAG, PGE, PHI, yang kerja di mana-mana Pak ni, kita ni dalam harta kita itu ada jatahnya punya si miskin. Khusus masalah zakat, ada yang Allah inginkan. Apa dia? Yang pertama, tasunul mal wa tuhassinuhu min tatallu al-a'yun wa imtidad aidil athimin wal mujrimin. Jadi zakat itu hikmah pertamanya adalah menjaga harta, ya, supaya harta itu diberkahi oleh Allah di dunia sekaligus menjadi modal di akhirat. Jadi tujuan zakat itu sebenarnya menyelamatkan harta. Orang-orang yang berzakat, maka itu bisa menjadi penyebab terjaganya harta. Maksud terjaga harta, Allah akan buat dia selalu berfikir agar hartanya bisa dibawa ke akhirat. Jadi orang yang zakatnya diberi Allah semangat untuk bersedekah, semangat untuk berbuat kebaikan dengan hartanya, diawali dengan zakat. Mana dalilnya? Ada hadis Nabi riwayat Tabrani, ya, menyebutkan Rasulullah berkata, hassinu amwalakum bizzakah, jagalah hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Wa'iddu lil bala ad-du'a, dan tolaklah bala dengan doa. Jadi di sini hadis ini menyebutkan jagalah hartamu dengan zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Maka dibantu hadis-hadis yang lain, sedekah itu menyembuhkan dan mencegah penyakit. Walaupun tidak semua penyakit datang karena orangnya tidak sedekah, tidak. Bisa jadi makin dekat sedekah, makin dekat sakit, bisa jadi karena Allah menyayanginya agar cepat-cepat masuk surga. Tapi kalau seandainya kita menginginkan agar kita sehat badan, salah satunya sedekah. Makanya gurunya Imam Bukhari itu ketika, yaitu Imam Al-Mubarak, ketika ditanya oleh seseorang yang punya bisul yang sudah parah, tidak sembuh-sembuh, ternyata imam ini menyebutkan, cobalah buatlah sumur, galilah sumur, wakafkan sumur itu untuk orang banyak, maka insyaAllah Allah sembuhkan penyakitmu. Betul, dia laksanakan, dia wakafkan satu sumur untuk orang banyak. Ternyata dia datang lagi setahun setelah itu, dia katakan, alhamdulillah, bisulku telah sembuh. Ini bukan bisul biasa, bukan bisul cilik-cilik kat trip pad. Dalam kitab disebutkan begitu. Kalau bisul cilik-cilik tinggal duduk di atas kursi jepara, boleh garoi. Tapi begitu, makanya kita tidak sadar, kita yang ahli sedekah, yang seharusnya kita cuci darah, tiba-tiba hana cuci darah ni. Yang seharusnya kita kena batu ginjal, tiba-tiba kok tak sakit lagi, ya. Kita tak sadar. Kalau kita ahli sedekah, Allah bisa hilangkan penyakit itu, karena penyakit itu datangnya dari Allah. Allah yang bisa hilangkan. Apa susahnya Allah mencabut batu-batu dari ginjal? Tinggal ke pegaduh, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, kata Allah, sudah hilang, ya. Hilang batu itu, Pak. Di Malaysia, di daerah Katuolong, Pak, di Negeri Sembilan, kalau saya tidak salah,
ya. Itu ada seorang yang dianggap pintar mengobati batu ginjal, dan saya dapatkan ada beberapa orang Aceh yang sudah berobat ke sana. Jadi cara tarik batu ginjalnya apa? Diputar-putar dengan jarum. Ini tangannya kosong nih, putar-putar di pinggang, lalu diturunkan ke paha. Tiba-tiba dari pahanya dia cabut, sudah ada batu di tangannya. Ya. Jadi orang Aceh ni ketemu sama saya bilang, kok hayu muna-muna. Saya langsung bilang panina mendungnya. Dan ternyata terbukti setelah beberapa bulan kambuh lagi. Panin memang tipu-tipu. Makanya manusia tak mampu menghilangkan penyakit kecuali izin Allah SWT. Salah satunya apa? Sedekah. Itu kalau sedekah saja bisa menghilangkan penyakit dalam hadis ini. Nah, bagaimana dengan zakat? Zakat itu kata Rasulullah, dia menjaga hartamu. Yang kita keluarkan sedikit, tapi Allah jaga harta sepanjang tahun. Ya. Maksud Allah jaga harta, dibuat harta kita terus-terusan terfikir untuk disedekahkan, diwakafkan. Jadi dengan begitu, itulah harta yang akan bertemu kembali dengan kita di akhirat. Ya. Makanya pada suatu hari dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha itu menyembelih seekor kambing, lalu dia menyedekahkannya ke tetangga-tetangga. Pulang Nabi ke rumah Aisyah, Nabi nanya, fama baqiya ya Aisyah, itu yang sudah kamu sembelih kambing, apa yang sisa? Aisyah jawab, yang sisa al-katif, ini ya Rasulullah, sisa itu cuma bahu kambing, cuma pundak kambing saja yang sisa, yang lain sudah aku bagi-bagi, kata Aisyah. Begitu jawaban Aisyah. Kata Rasulullah, tidak begitu wahai Aisyah, semua yang engkau bagi itulah yang tersisa, sedangkan yang kita ambil bahagian pundak tadi, itulah yang tidak tersisa. Berarti yang habis yang kenyang, yang lain yang kalah nak bagi, yang sudah dibagi, itulah yang tersisa. Maksudnya apa? Semua yang sudah kita kasih, itu yang nanti akan bertemu kembali dengan kita di akhirat. Yang kita makan sendiri masuk ke septic tank. Itu kata Nabi. Makanya kita kan memandang sesuatu berbeda dengan pandangan hakikat dari Nabi. Aisyah memandang yang sisa cuma pundak, yang lain sudah aku bagi. Rasulullah katakan di sisi Allah tidak begitu. Sisi Allah yang engkau bagilah yang tersisa. Berarti engkau telah menyisakan hartamu di akhirat. Sedangkan yang engkau makan, itulah yang tidak tersisa. Makanya yang tak sedekah, nyangkanya harta kedanyo yang sebenarnya. Yang tidak kita sedekahkan, itulah harta yang habis di dunia. Ya. Kita kadang-kadang lupa terfikir untuk menyiapkan bekal. Semua orang ingin hidup bahagia, aman di akhirat, tapi lupa menyiapkan bekal. Salah satu bekalnya apa? Zakat. Zakat itu menjadi pemelihara harta. Jadi harta kita itu tersimpan. Jadi jangan pikir sudah bayar zakat karena itu wajib, sudah selesai, kakak menanaju, gadah aja. Oh enggak. Zakat itu Allah simpan, dibuka celengannya kembali di akhirat. Nah, itu hikmah pertama. Jadi zakat itu menjaga harta. Yang kedua, aunul lil fuqara wal muhtajin. Zakat itu menjadi penolong fakir dan miskin. Kalau menjadi penolong fakir dan miskin, otomatis dengan berzakat kita termasuk orang-orang yang telah mengeluarkan harta sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis yang sebagian ulama menyebutkan hadis ini dhaif, ya, tapi masih bisa dijadikan sandaran pada fadilah amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wailul lil aghniya minal fuqara yaumal qiyamah. Celakalah orang-orang kaya yang dituntut oleh orang miskin di hari kiamat. Ya, kata Rasulullah, celakalah orang-orang kaya yang dituntut oleh orang miskin di hari kiamat. Siapa mereka?
yaitu orang-orang miskin berkata, Rabbana zalamuna huquqana allati furidat lana alaihim. Orang-orang miskin akan mengadu kepada Allah, ya Allah, ya, orang-orang kaya itu telah menzalimi kami dengan tidak memberikan jatah kami, ya, yang engkau titipkan kepada mereka. Lalu Allah berkata, fayaqulullah ta'ala wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, laudanninakum wa lauba'idannahum, kata Allah, kalau begitu maka kalian ku dekatkan ke surga dan mereka ku jauhkan dari surga. Lalu Allah membacakan ayatnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya itu ada hak kewajiban. Iaitu kewajiban apa? Lis-sa'il, kepada yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Jadi ini peringatan bagi orang kaya yang tidak mau memberi zakat apa? Itu zakat itu salah satu tujuannya menolong orang miskin. Dan di dalam harta kita itu ada jatah mereka. Makanya kita ini hidup, sebahagian dikayakan, sebahagian dimiskinkan. Perlu faham-faham, yang kaya-kaya ni, yang PNS, yang kerja di PAG, PGE, PHI, yang kerja di mana-mana Pak ni, kita ni dalam harta kita itu ada jatahnya punya si miskin. Jadi Allah miskinkan mereka, lalu hak mereka dilimpahkan ke kita. Setelah itu Allah berkata, sekarang berikan kembali untuk mereka. Nah, ini sebagai ujian ketaatan. Sayangnya orang kaya orang kaya lupa. Mereka mengira kami dapat ini karena kerja kami. Enggak, tapi karena Allah yang beri. Makanya Allah bilang dalam harta orang kaya itu ada haknya si miskin. Kalau tidak kita beri zakat, berarti kita tidak memberi jatah kepada mereka. Makanya mereka menuntut di hari kiamat hak mereka. Maka Allah marah dan menjauhkan orang-orang kaya yang pelit tidak mau bayar zakat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hati-hati kalau seandainya kita tak terfikir untuk membayar zakat atau memberi sedekah. Itu hikmah kedua. Ya, sebentar Bapak. Lebih waktu 5 menit. Ya, sebentar. Kemudian yang ketiga, hikmah ketiga, tatahhur an-nafs, yaitu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Apa maksud mensucikan jiwa? Orang yang bayar zakat itu Allah sucikan hatinya dari kekikiran. Jadi tidak pelit orangnya. Maka jika orang yang senang bayar zakat itu Allah lapangkan hatinya, dia jauh dari penyakit pelit. Hati-hati dengan pelit, karena Rasulullah pernah mengatakan, ittaqus syuha, bertakwalah engkau kalau diberi penyakit pelit. Kenapa? Karena pelit itu akan menghancurkan engkau seperti Allah menghancurkan orang-orang sebelummu. Sekarang Pak, orang pelit itu kemungkinan untuk masuk neraka besar, karena neraka itu bisa dipadamkan dengan harta. Kan Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah, bertakwalah engkau atau jauhkanlah engkau dari neraka, dirimu dari neraka, dengan walaupun hanya dengan mensedekahkan sebutir kurma. Jadi satu kurma pun bisa memadamkan neraka. Tapi itu yang punya kekayaan selayak satu kurma. Tanya gaji 25 juta, datang pengemis kita kasih satu kurma, itu naknya ni pengemis Pak. Nah, jadi kita ikut hadis Nabi, rumah besar, datang orang minta-minta, lalu kita bilang nyempat sebutir kurma. Kata pengemis, rumah apa itu nyoh tina kajo. Hai Firaun, kata dia. Jadi jangan pikir hebat itu kalau orang kaya cuma kasih sebutir kurma. Ndak, itu dulu masa Nabi orang punya kekayaan, di rumahnya cuma ada beberapa butir, sebutir kurma pun bisa menyelamatkan. Hari ini beda Pak. Sebutir kurma ini hari ini harus diganti dengan 100.000, 200.000, bantu ini bantu itu. Nah ya, jadi zakat mensucikan jiwa dari
kekikiran. Yang terakhir, hikmah daripada bayar zakat adalah syukrun li ni'matillah 'alal mal. Itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas pemberian harta yang diberikan oleh Allah. Kita ini kan Pak, ketika kita diberikan mobil oleh bos, mobil itu disuruh gunakan untuk apa? Untuk membuat kerja yang berhubungan dengan kantor. Begitu juga kalau kita diberikan harta, maka harta itu disuruh bawa untuk bisa menyelamatkan menuju ke kantor, yaitu surga Allah. Makanya harta yang diberikan itu salah satu hikmahnya adalah disyukuri. Cara bersyukurnya ya berikan apa yang Allah minta. Dan saking mulianya Allah, sudah Allah yang beri modal, kita disuruh sesuatu malah dimasukkan ke surga. Jadi Allah kasih modal nih, lalu kemudian kita sudah kaya. Seharusnya kan ketika Allah suruh bayar zakat, lalu kita bayar, seharusnya kan Allah mengatakan, ya udah terima kasih ya, kamu udah bayar aja udah oke itu. Tapi tidak sampai ke situ, Allah kasih surga. Sudah dikasih modal, disuruh perintahkan sesuatu, lalu dibalas dengan surga. Di mana kurangnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Begitulah orang-orang yang bersyukur di atas nikmat harta yang diberikan Allah melalui bayar zakat. Baik, nah saya berhenti dulu di sini.